Anda masih ingat cerita Alistair the Invoker yang dipublish pada tahun 2019 silam? Tapi sejauh ini yang kita ketahui, Alistair tinggal di sebuah menara. Dan menara ini bukanlah sembarang menara. Oke, ini adalah sebuah menara yang dikenal sebagai La Maison. Sebuah institusi yang sangat terkenal. Semua orang yang belajar sihir pasti tahu La Maison. Kenapa? Karena La Maison sudah mencetak banyak sekali penyihir atau spellcaster berbakat dalam combat maupun penelitian teknologi. La Maison juga merupakan perpustakaan yang menyediakan buku-buku sihir dengan teknologi terbarukan. Buku-buku ini dikenal sebagai spellbook. Spellbook adalah buku yang menyimpan ilmu sihir, hasil kembangan, dan juga riset ilmiah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Anggota yang tergabung dalam La Maison dikenal juga sebagai The Prophecy. Dan Prophecy memiliki dua petinggi besar. Mereka bernama Thrice yang dijuluki juga sebagai Empress of Prophecy, dan ada juga Hierophant. Kedua tokoh ini punya peran yang sangat besar dalam perkembangan The Prophecy dan juga La Maison. Meskipun La Maison memiliki perpustakaan, tapi buku-buku di sana tidak dibuat menggunakan kertas biasa. Ilmu pengetahuan di sana tidak dituliskan secara konvensional lewat kertas dan juga pena. Hal ini dikarenakan saking banyaknya informasi yang ada sehingga tidak mungkin semuanya dituliskan secara tradisional. Untuk mengatasi hal ini, Prophecy menggunakan ilmu sihir untuk merekam informasi baru. Informasi yang direkam lewat sihir tersebut akan ditransmisikan dan diserap oleh bebatuan satelit yang mengorbit pada menara La Maison. Selanjutnya, informasi yang diterima akan diteruskan ke dalam sebuah batu raksasa yang ada di dalam La Maison. Iya, di tempat ini, tempat yang sebelumnya sudah kita ketahui sebelumnya. Sebuah tempat misterius bernama Aula Bintang. Tempat ini juga dikenal sebagai Etoile. Lokasinya ada di basement paling bawah La Maison. Seluruh informasi sihir Prophecy direkam dan disimpan ke dalam batu raksasa ini. Selanjutnya, informasi yang disimpan ke dalam batu raksasa tersebut akan diteruskan dan diproses ke dalam perpustakaan La Maison secara otomatis. Sebuah teknologi luar biasa yang dimiliki oleh La Maison. La Maison sendiri punya dua jenis perpustakaan. Ada Heliosphere dan juga Crescent. Heliosphere menyediakan literatur buku sihir yang memang isinya memuat informasi-informasi dasar. Dan biasanya memang menjadi bacaan para spellcaster kelas menengah. Dan buku-bukunya ini memuat informasi seputar sejarah, ilmu kedokteran, dan pengetahuan teknologi dasar. Sedangkan di perpustakaan Crescent, informasinya sangat rahasia dan terlarang. Di dalamnya memuat koleksi-koleksi buku sihir yang tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya bisa diakses oleh The Prophecy. Buku-buku sihir di dalamnya mengandung topik-topik soal teknologi tempur dan juga misi kehidupan. Saking banyaknya buku sihir di kedua perpustakaan tersebut, para pengunjung biasanya harus menggunakan semacam buku indeks untuk mencari buku tertentu beserta topik bahasannya. Iya, buku indeks tersebut bernama Grimoire, Spellbook of Secret. Dengannya pengunjung bisa menemukan dengan cepat buku sihir apa aja yang ada di perpustakaan La Maison. Tapi ada seseorang yang tidak terlalu memerlukan buku indeks tersebut. Dia adalah Batel, seorang anggota Prophecy. Dia memiliki ingatan fotografis yang sangat kuat. Dia bisa mengaktualisasi buku sihir apapun yang ada di perpustakaan tersebut menggunakan sihir yang dimilikinya. Sehingga dia sudah seperti sihirpedia berjalan. Anggota The Prophecy sebenarnya ada cukup banyak. Semuanya piawai dalam bersihir. Tapi kali ini kita kenalan dulu sama beberapa di antaranya. Dan di antara banyaknya anggota Prophecy, ada seorang pemuda berbakat bernama Matt, seseorang yang dijuluki sebagai Full of Prophecy. Dia punya bakat alamiah yang diakui oleh Hierophant dan juga Thrice, sehingga Matt dapat bergabung dengan himpunan Prophecy sekaligus boleh mengakses buku-buku sihir terlarang di perpustakaan Crescent. Tapi sayangnya, Matt orangnya malas-malesan. Dia juga nggak punya tujuan hidup yang jelas. Bisa dikatakan dia adalah kebalikan dari segala etos dan semangat yang ada di La Maison. Dia banyak menghabiskan hari-harinya tanpa beban, menikmati hidup tanpa mau bersusah payah. Dia bahkan belum pernah mengakses buku sihir di perpustakaan La Maison sama sekali. Hingga suatu ketika, saat Matt sedang bermalas-malasan seperti biasanya,
ada kabar menggemparkan untuk Lamasian. Sebuah pasukan tengah menyerbu Lamasian. Siapakah mereka? Ternyata adalah armada besar dari organisasi seberang. Bisa juga dikatakan sebagai suatu kerajaan. Magical Citadel of Endymion. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang penyihir juga. Bahkan dia terkenal dengan julukan Master of Magician, Endymion. Endymion memiliki idealisme tinggi soal sihir. Dia meyakini kalau ilmu sihir harus digunakan seefektif mungkin. Sedangkan para profesi, mereka mengelola ilmu sihir secara mana suka dan seenaknya sendiri. Endymion tidak terlalu setuju dengan hal ini, sehingga Endymion beserta para pengikutnya memutuskan untuk mengambil alih Lamasian lewat peperangan. Lamasian tidak terlalu bisa berbuat apa-apa menghadapi serbuan armada sihir Endymion, apalagi Lamasian hanyalah sebuah institusi yang tidak beroperasi secara militer. Memang benar, Prophecy punya kekuatan sihir yang sangat dahsyat, tapi sayangnya mereka tidak terlatih dalam pertarungan kelompok seperti misalnya peperangan. Dan sebenarnya, sihir tempur mereka juga nggak terlalu kuat. Dan kali ini mereka harus bersiap melawan Endymion, sosok yang sudah sangat terkenal dengan kekuatan sihirnya, Sang Master Magician, raja dari Magical Citadel of Endymion, yang nama organisasinya saja juga terinspirasi dari nama sang raja. Berbeda dari Lamasian, di organisasi Endymion, pengetahuan di sana direkam dan dikelola secara administratif lewat sebongkah batu kristal sihir. Dan batu kristal ini juga merupakan ilmu sihir yang memadat, sehingga bisa dipakai secara portable. Alhasil, rakyatnya juga bisa menggunakannya tanpa harus mempelajari ilmu sihir secara khusus. Berbeda juga dari Lamasian, di kerajaan tersebut hanya seseorang yang menyandang status sosial tertentu yang boleh mempelajari ilmu sihir secara bebas. Dan kini kuat sudah alasan Endymion untuk menghapus Lamasian dari muka bumi. Bersama dua ajudan terhebatnya yaitu Crusader of Endymion dan juga Defender the Magical Knight, berlangsunglah peperangan antara Endymion dan Prophecy. Sedangkan, apa yang tengah dilakukan oleh Matt di saat genting seperti ini? Untuk pertama kalinya, dia akhirnya mau mengakses spellbook meskipun sebenarnya dia sangat males. Tapi karena situasi mendesaknya, dia membuka sebuah buku sihir random bernama Spellbook of Master, menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengaksesnya, dan hal misterius pun terjadi. Sebuah sihir jahat yang sudah tersegel di dalamnya selama ratusan atau mungkin ribuan tahun bangkit. Kekuatan jahat tersebut sudah lama menantikan seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti Matt. Dan saat Matt menggunakan Spellbook of Master, dirinya sekaligus diselimuti oleh kekuatan jahat tersebut, mengambil alih tubuh dan jiwanya, kemudian mengubahnya menjadi seorang penyihir jahat. Lamort, Reaper of Prophecy. Dia mulai membunuh siapapun di sekitarnya, baik kawan maupun lawan. Dia juga turun ke lokasi peperangan Prophecy dan Endymion. Kehadirannya sangatlah menjadi petaka dalam peperangan tersebut. Dengan sekali ayunan, Lamort bisa menghilangkan nyawa siapapun yang ditebasnya. Tragedi ini cukup meninggalkan trauma bagi organisasi tajir sekelas Endymion. Endymion yang awalnya sangat jauh memimpin, tiba-tiba harus menghentikan peperangannya dan menarik mundur pasukannya. Sehebat itukah Lamort ini? Tapi sayang sekali, jiwa anak yang diselimuti Lamort sedang terancam nyawanya, dikarenakan kekuatan sihir yang tengah mengamuk di dalam raganya itu. Di saat seperti ini, kedua petinggi Prophecy, Hierophant dan juga Thrice, menolak membiarkan Matt meninggal, sehingga mereka melakukan sebuah ritual sihir tingkat tinggi, Judgment. Sihir ini mampu membasmi kegelapan dan menyelamatkan kemurniannya. Sihir gelap yang mengendalikan Matt pun kemudian berhasil dibinasakan lewat sihir tingkat tinggi mereka. Sungguh hebat ya, bukan tanpa alasan Hierophant dan Thrice disebut sebagai pemimpin Prophecy. Dan kini, seusai sihir iblis tersebut berhasil disingkirkan, kekuatan sihir di dalam jiwa Matt pun ikut memancar. Matt berhasil selamat dari ancaman kematian tersebut. Bahkan kali ini Matt dibangkitkan sebagai seseorang yang baru saja bertransendensi dari sosok Reaper menjadi seorang malaikat yang mampu mengendalikan keempat elemen alam, tanah, air, api, dan angin. Seluruh anggota Prophecy di sana terkagum menyaksikannya.
Inikah kekuatan terpendam, seorang full of prophecy yang bertransformasi menjadi world of prophecy? Tapi, perlukah kita menilik sebentar sisi gelap mereka? Sisi yang mungkin selama ini disembunyikan oleh prophecy. Oke, pertama kita pergi ke tempat misterius itu dulu. Etoile. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, jasad Aleister Crowley ada di puncak batu sihir raksasa tersebut. Seorang ahli sihir yang kekuatannya sudah kita dengarkan di cerita sebelumnya. Jiwa yang sepertinya sudah tidak lagi berdaya. Semasa hidupnya dia menghabiskan waktunya untuk mencintai dan mempelajari berbagai macam ilmu sihir tingkat tinggi. Tapi ada yang aneh di sini. Kenapa dia digantung dan dipenjarakan di tempat paling dasar La Maison? Apakah jangan-jangan di akhir hayatnya, Aleister ditangkap dan jatuh ke tangan seseorang untuk diperas kekuatan sihirnya? Apakah ini semua terjadi sebelum La Maison dan Prophecy didirikan? Ilmu sihir terlarang Aleister juga sepertinya sudah dibedah dan berhasil diubah menjadi beberapa spellbook milik La Maison. Coincidence? I think not.